Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rif Anista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat sekolah dasar di Kecamatan Gajah Mungkur untuk mata pelajaran IPA ya. Di mana jumlah soalnya ada 70 butir soal pilihan ganda dengan waktu yang diberikan adalah 120 menit. Yang mana kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Pendidikan Kecamatan Gajah Mungkur ya. Sekarang namanya berubah menjadi Kor Satpen atau Koordinator Satuan Pendidikan ya. Karena ini pada tahun 2018 di Kota Semarang, jadi masih bernama UPTD ya. Oke, jadi untuk kemarin atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal-soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 50 ya, nomor 1 sampai dengan 50 bisa dilihat di playlist pembahasan soal OSN ya. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 51. Bumi selalu berputar pada porosnya. Peristiwa berikut ini yang merupakan akibat rotasi bumi dan revolusi bumi adalah ya, bumi berputar pada porosnya itu namanya adalah rotasi ya. Sedangkan kalau berputar mengelilingi matahari itu disebut revolusi. Jadi akibat rotasi bumi dan revolusi bumi adalah ya. Jadi akibat dari rotasi bumi itu diantaranya adalah terjadinya siang dan malam. Kemudian adanya perbedaan waktu di berbagai belahan bumi, serta terjadinya gerak semu harian matahari. Sedangkan akibat dari revolusi bumi itu diantaranya adalah pergantian musim, kemudian perbedaan lama waktu siang dan malam, dan juga kenampakan rasi bintang yang berbeda. Oke, oleh sebab itu dari pernyataan tadi atau dari sedikit penjelasan tadi bisa kita lihat ya. Yang A, gerak semu harian matahari ya. Jadi matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat, itu gerak semu harian matahari. Itu akibat dari rotasi bumi atau bumi berputar pada porosnya. Kemudian gerak semu tahunan matahari ini akibat dari revolusi bumi ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang A ya. Mungkin kita jelaskan sedikit untuk yang B juga. Yang B terjadinya siang dan malam. Siang dan malam ini akibat dari rotasi bumi, tadi sudah dijelaskan, dan perbedaan waktu ya. Adanya perbedaan waktu itu juga akibat dari rotasi bumi, jadi bukan revolusi bumi ya. Maka ini yang salah adalah yang perbedaan waktu. Ini harusnya rotasi bukan revolusi. Kemudian yang C, adanya pergantian tahun dan pergantian musim. Nah, kalau pergantian musim itu tadi sudah dijelaskan ya, ini akibat dari revolusi bumi, tetapi pergantian tahun itu bukan akibat dari rotasi bumi. Jadi yang C salahnya adalah adanya pergantian tahun. Kemudian yang D, adanya pergantian musim. Nah, pergantian musim itu harusnya adalah revolusi bumi bukan rotasi bumi ya. Ini berarti jelas salah di sini. Dan pergantian siang dan malam, pergantian siang dan malam itu adalah akibat dari rotasi bumi. Jadi ini kebalik ya. Maka kita harus teliti juga. Ini jawabannya sebenarnya betul tapi kebalik. Harusnya pergantian musim itu yang revolusi, pergantian siang dan malam itu yang rotasi ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A untuk nomor 51. Kita lanjut ke soal nomor 52. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini gambarnya kurang begitu jelas, tapi intinya ini adalah matahari, ini bumi, ini bulan ya, karena dilihat dari ukurannya ya, bisa kelihatan ya. Kemudian
Pertanyaannya, apabila kedudukan bulan, bumi, dan matahari seperti pada gambar, maka peristiwa yang terjadi adalah, jadi di sini bulan tertutup oleh bumi. Nah, posisinya di sini persis, berarti di daerah gelap ya. Jadi ini namanya adalah gerhana bulan karena bulan tertutup oleh bumi. Nah, di sini ada yang namanya titik umbra atau bayangan inti dan juga penumbra. Penumbra itu daerah sini ya, atau bayangan kabur. Karena posisi bulan berada di bagian umbra atau bayangan inti, maka di sini terjadi gerhana matahari total karena tertutup keseluruhan. Beda kalau bulannya ada di sini atau di sini, itu bisa terjadi gerhana bulan sebagian ya. Oke, maka pada peristiwa yang terjadi adalah gerhana bulan total. Kita lihat mana gerhana bulan total, berarti jawabannya adalah yang D ya, gerhana bulan total. Lanjut ke soal nomor 53. Dasar perhitungan penanggalan Hijriah atau Komariah ialah berdasarkan. Oke, jadi sebelumnya saya beri penjelasan sedikit mengenai sistem penanggalan. Jadi revolusi bumi dan revolusi bulan itu dapat dimanfaatkan untuk membuat kalender Masehi dan juga kalender Hijriah. Yang pertama tentang kalender Masehi atau Syamsiah. Dasar perhitungannya menggunakan revolusi bumi, yang mana satu tahun itu terdiri dari 365 seperempat hari atau 12 bulan. Itu mulai dari Januari sampai Desember ya. Kemudian untuk kalender Hijriah atau Komariah, ini yang ditanyakan, itu dasar perhitungannya menggunakan revolusi bulan atau bulan melakukan revolusi ya. Kemudian satu tahun sendiri terdiri dari 354 hari atau 12 bulan. Itu dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Jadi pada soal nomor 53 ini dasar perhitungan penanggalan Hijriah atau Komariah ialah berdasarkan revolusi bulan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi peredaran bulan mengelilingi bumi atau revolusi bulan ya. Kemudian untuk yang B sendiri, peredaran bulan pada porosnya itu tidak berpengaruh karena di sini adalah revolusi, yang digunakan adalah revolusi bulan dan bumi untuk penanggalan. Nah, sedangkan untuk yang C juga salah ya karena rotasi. Kemudian yang D ini revolusi bumi ya, bumi mengelilingi matahari itu adalah dasar perhitungan untuk penanggalan atau kalender Masehi atau Syamsiah, yang mana kita lihat sendiri satu tahun itu ada 365 seperempat hari atau 12 bulan dimulai dari Januari sampai Desember. Sedangkan yang ini tadi dimulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah ya, untuk yang penanggalan Komariah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 54. Pada suatu hari, Bibi menjemur pakaian basah di bawah terik matahari. Beberapa jam kemudian pakaian menjadi kering. Jenis perubahan wujud yang terjadi pada peristiwa tersebut adalah ya, menjemur pakaian basah ya, berarti dia mengandung air. Nah, airnya di situ karena kena panas matahari dia akan menguap sehingga pakaian menjadi kering ya. Jadi di sini udah jelas berarti air ya terkena panas dia akan menguap. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah B ya, dari cair ke gas itu namanya adalah menguap. Oke. Sedikit penjelasan untuk yang membeku. Membeku itu adalah perubahan wujud dari cair ke padat. Contohnya pada saat pembuatan es batu ya, itu biasanya air
ditaruh ke dalam wadah atau ditaruh ke dalam plastik, kemudian dia dimasukkan ke dalam freezer, itu membeku. Kemudian mencair. Nah, ini sama. Misalnya pada saat kita minum es ya, esnya itu masih dalam bentuk es batu ya, dalam bentuk balok-balok itu, kemudian lama-lama karena terkena panas dia akan berubah menjadi cair. Contoh mencair lagi misalnya dari padat ke cair ya, pada saat kita menggunakan margarin. Nah, itu digoreng ya. Margarin ditaruh ke dalam penggorengan, dia yang semula padat dia akan berubah menjadi cair. Nah, itu mencair. Nah, kalau menyublim ini perubahan dari padat ke gas ya. Contohnya adalah kapur barus itu ya. Jadi yang bentuknya padat lama-lama dia akan hilang ya, karena dia berubah menjadi gas. Itu adalah contoh menyublim. Nah, itu sedikit penjelasannya. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut ke soal nomor 55. Perhatikan sifat bahan berikut ya. Dari sifat bahan tersebut yang tepat untuk membuat ember ditunjukkan oleh nomor. Nah, ember itu biasanya digunakan untuk menaruh air ya, sebagai tempat air. Nah, maka sifat yang jelas untuk bahan yang digunakan untuk membuat ember, yang pertama kedap air. Nah, kedap air itu maksudnya dia tidak tembus air ya, atau dapat menahan air, ini pasti ya, harus. Kemudian yang nomor 2, tidak mudah terbakar. Ini tidak harus karena dia digunakan untuk menaruh air, tidak ada hubungannya ya dengan api ya. Nomor 1 betul, nomor 2 ini belum tentu. Nomor 3 lentur ya, ini juga harus lentur biasanya supaya tidak mudah pecah pada saat diangkat-angkat ya. Nomor 3 ya. Jadi ini memang agak kurang pas ya, karena ini ada ininya, maka ini dibuat garis-garis. Jadi nomor 1 ini, nomor 2, nomor 3 lentur, nomor 4 dapat ditempa, 5 isolator, 6 tahan panas. Oke. Nomor 3 lentur, oke ya, masuk. Kemudian dapat ditempa ini juga tidak ada hubungannya. Biasanya dia adalah yang digunakan ditempa itu berarti dipukul ya, tahan ban, apa istilahnya, dapat dibentuk, ditempa, apa itu ya. Kemudian nomor 5 isolator ya, isolator ini boleh ya supaya tidak panas ya, atau penghantar panas yang buruk ya, isolator itu kalau. Kemudian nomor 6 tahan panas. Lah ini malah jelas ya, tahan panas. Isolator sama tahan panas itu sebenarnya hampir sama ya. Jadi isolator itu penghantar panas yang buruk, kalau konduktor itu penghantar panas yang baik ya, hampir sama juga dengan listrik ya, ada isolator, ada konduktor. Isolator itu penghantar listrik yang buruk, kalau konduktor itu penghantar listrik yang baik. Nah, ini bisa ya, 1, 3, 5 atau 6 ini bisa tahan panas, karena biasanya kalau diisi air panas supaya tahan. Isolator juga bisa 5, bisa 6 juga bisa. Maka kita lihat yang tepat untuk membuat ember 1, 3, 5. 1, 3, 5 bisa ya. Kita lihat lagi yang B, 1, 2, dan 6. Nah, 2-nya tidak masuk, berarti salah. Kemudian yang C, 3, 4, 5. 3 bisa, 4-nya tidak masuk. Yang D juga ada 4, nah, berarti tidak masuk. Oke, maka jawaban yang paling tepat nomor 55 adalah yang A ya. Oke, jadi sifat bahan yang tepat untuk membuat ember itu adalah kedap air, kemudian lentur, isolator ya. Oke, mungkin ini dulu pembahasan untuk soal-soal OSN IPA untuk SD. Semoga bermanfaat dan terus semangat untuk belajar ya. Semoga apa yang diharapkan akan terwujud. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.
Mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menonton video-video ini. Ini juga sudah saya buatkan playlist sekali lagi untuk soal mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir ya. Ini berarti terakhir sampai nomor 55 ini sudah saya buatkan di playlist di pembahasan soal OSN. Demikian juga untuk soal OSN yang matematika SD juga sudah ada di playlist juga ya. Semoga bisa membantu dalam belajar ya. Untuk mendapatkan pembahasan terbaru, mungkin yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu di channel YouTube Rivanista ya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.